Bacaan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Apa yang membuat kalian masih tetap bersyukur pada saat ini? Halo teman-teman semua, selamat siang, berkah dalam. Baik, perkenalkan nama saya Blasus Rito, saya rak disapa Rito, saya mahasiswa dari Setika Santa Elizabeth Semarang. Baik teman-teman, di sini saya akan berbagi sharing kepada teman-teman semua mengenai apa sih yang membuat saya selalu bersyukur hingga saat sekarang ini atau dengan keadaan saya sekarang ini. Nah, teman-teman pasti tahu kan sekarang lagi boomingnya pandemi corona, dimana kita disuruh tetap tinggal di rumah, dimana kita tidak boleh untuk pulang kampung, dimana kita tidak boleh berkumpul sama teman-teman kita. Nah, tentu itu bagi saya sangat sedih sekali. Saya merasa kesepian banget di kos. Semua aktivitas saya lakukan sendiri, dari perkuliahan seperti kuliah online, semuanya saya lakukan sendiri di kos, tanpa saya melihat senyuman dari teman-teman semua ataupun teman-teman di kelas saya. Nah, pertanyaannya, apa sih yang membuat saya selalu bersyukur dengan kondisi seperti ini? Jawabannya hanya satu, yaitu adalah kasih dari Tuhan. Jadi saya sangat percaya kasih Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup saya. Meski saya semuanya saya lakukan sendiri, tapi itu adalah kasih dari Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan selalu mengajarkan saya untuk selalu bersyukur. Tuhan mengajarkan saya untuk selalu bagaimana kita untuk bisa mengerti orang, dan bagaimana kita untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling bekerja sama dengan baik. Jadi teman-teman, apapun yang terjadi dalam hidup teman-teman, bersyukurlah, karena apapun yang terjadi itu semua adalah rencana dari Tuhan, dan pastinya semua itu akan indah pada waktunya. Itu sharing dari saya, yang saya rasakan dan yang saya alami hingga saat ini. Terima kasih teman-teman, selamat siang, berkah dalam. Semoga teman-teman tetap sehat selalu. Oke. Perkenalkan, nama saya Kristina. Di sini saya mau sharing tentang kehidupan saya. Sampai saat ini saya merasa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus masih memberikan saya kesehatan, nafas kehidupan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Saya dari SD sampai kuliah sekarang tidak tinggal bersama orang tua saya lagi. Walaupun demikian, tapi Tuhan Yesus masih mempertemukan saya dengan orang-orang yang memberikan semangat, memberikan motivasi dan dukungan kepada saya untuk terus menjalani kehidupan ini tanpa harus menyerah. Nah, di tengah-tengah wabah virus corona ini, saya mendapatkan banyak hal. Walaupun tidak belajar di kampus, tidak bertemu dengan teman-teman, namun di rumah kita bisa belajar banyak tentang kehidupan. Kita bisa belajar masak, bisa belajar mencuci, bisa belajar setrika dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman semua, apapun yang kita miliki saat ini, tetaplah bersyukur karena tidak semua orang memiliki apa yang kita miliki. Begitu teman-teman, semoga kalian semua sehat selalu dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap hari-hari Anda. Dadah. Shalom teman-teman. Perkenalkan, saya Brigida Ariska dari J3 tingkat 1. Jadi di sini saya akan share pengalaman saya, apa yang membuat saya bersyukur selama ini. Yang pertama, saya bersyukur kepada Tuhan karena telah diciptakan di dunia ini. Dan yang kedua, saya bersyukur karena telah diberi orang tua yang baik, yang mendidik saya dan merawat saya hingga sampai sebesar ini. Dan yang ketiga, saya bersyukur bisa kuliah di Setika Santa Elizabeth Semarang ini.
dan mempunyai banyak teman-teman baru. Saya berasal dari Wonogiri, tepatnya di Kecamatan Biluwaya. Nah, jadi perjalanan dari Biluwaya ke Semarang itu menempuh perjalanan 6 jam jika menggunakan transportasi umum. Nah, di Semarang ini saya bersyukur karena menemukan orang-orang baik dan banyak teman baru yang membantu saya di saat saya kesulitan. Dan di sini juga ada kakak tingkat yang kadang-kadang membantu tugas saya selama kuliah di Santa Elizabeth ini. Nah, saya juga bersyukur sekali kepada Tuhan karena Tuhan itu telah menghadirkan orang-orang baik di sekitar saya. Nah, jadi pesan untuk teman-teman, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, entah itu kalian sedang sedih, entah kalian sedang bahagia, jangan lupa untuk bersyukur dan jangan lupa untuk yang membuat saya masih bersyukur sampai saat ini itu intinya selama di rumah itu selama 2 bulan ya, hampir 3 bulan, saya bersyukur banget karena sampai saat ini tuh saya masih boleh bernafas, saya masih boleh bertahan hidup walaupun di rumah terus. Saya bersyukur banget karena Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik, itu yang sangat-sangat baik banget. Bahkan di saat pandemi ini, di saat kita susah, Tuhan sudah menyediakan kayak kebutuhan kita, sudah menyediakan berbagai apa yang kita butuhkan, terutama buat kehidupan kita sehari-hari. Saya bersyukur banget karena sampai saat ini masih sehat, masih bisa beraktivitas walaupun di rumah aja. Ya intinya bersyukur banget juga karena sampai saat ini Tuhan sudah menolong keluarga dan saudara. Dan intinya saya mau bilang kita tetap bersyukur walaupun kita di rumah terus, walaupun sekarang kita sedang dilanda pandemi, tapi kita harus tetap bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk Tuhan untuk bertahan hidup. Terus Tuhan juga sudah menolong kita, dijauhkan kita dari pandemi-pandemi ini. Jadi teman-teman harus tetap bersyukur apapun keadaannya, nggak boleh ngeluh dan nggak boleh bersungut-sungut. Apa yang dikaruniakan Tuhan, kita harus tetap bersyukur. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Livinia Kurniawan dari Prodi S1 tingkat 2. Jadi di sini saya akan sharing sedikit mengenai give thanks to God di dalam masa pandemi ini. Jadi rasa bersyukur saya kepada Tuhan itu, saya tuh masih diberi kesempatan kumpul dengan keluarga saya di masa pandemi seperti ini. Seperti yang kita tahu kan juga ada banyak teman-teman yang dari luar Jawa atau luar kota yang nggak bisa pulang, nggak bisa ketemu orang tuanya, dan harus kayak komunikasinya tuh jarak jauh gitu loh. Biasanya yang teman-teman mungkin yang masih dari Jawa Tengah bisa 2 minggu sekali pulang, tapi kan ini juga masih ada yang harus menetap di asrama dan nggak boleh pulang. Jadi saya merasa bersyukur karena saya masih bisa berkumpul dengan orang tua saya. Kemudian saya merasa bersyukur karena saya juga masih bisa makan makanan yang bergizi, karena di luar sana juga masih banyak orang yang susah makan seperti yang kita tahu. Jadi apapun kondisinya kita harus tetap bersyukur gitu loh. Jadi ya boleh kita ngeluh karena emang kita manusia itu sekali 2 kali bolehlah mengeluh, tapi kita juga harus tetap punya rasa bersyukur. Jadi teman-teman harus tetap bersyukur. Boleh ngeluh tapi tetap diimbangi dengan rasa bersyukur. Seperti itu teman-teman. Sekian sharing yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Sehat selalu teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Frater Franciscus Mujiono SCY. Saya akrab dipanggil Frater Franz. Saya saat ini sedang kuliah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, khususnya di Fakultas Filsafat Keilahian. Oke, saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersharing kepada teman-teman mengenai rasa syukur.
Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada koordinator yang sudah menunjuk saya. Lalu baiklah, saya akan memulai dengan kata bersyukur sesuai dengan tema kita Give Thanks to God. Tadi di awal juga sudah diungkapkan oleh teman-teman, ada berapa tadi? Ada 5 orang yang sudah mengucapkan rasa syukurnya atas rahmat yang diterimanya. Misalnya dengan rahmat kehidupan, bisa memakan makanan yang sehat, terus bisa bertemu dengan keluarga, masih berkumpul dengan keluarga, lalu menemukan teman-teman yang selalu menghibur. Dan tadi itu saya sempat terenyuh ketika mendengarkan ungkapan dari si itu, karena bersyukur karena kasih dari Tuhan. Dan yang paling mengesan adalah semua itu akan indah pada waktunya. Apakah benar itu? Ya, kita tunggu saja ya. Semua itu akan indah pada waktunya, karena kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti kita akan diberi sesuatu yang indah itu. Tuhan nggak akan pernah meninggalkan kita. Oke, tadi teman-teman sudah mengucapkan banyak syukur, banyak cerita, banyak pengalaman yang dialami di situasi yang sulit seperti sekarang ini. Nah, apa yang diungkapkan teman-teman itu adalah hal yang luar biasa, karena bukan suatu hal yang mudah untuk mengucapkan syukur di tengah masa yang sulit seperti sekarang ini. Tetapi bagi teman-teman yang masih kesulitan atau masih bergulat dengan kata bersyukur, tidak bisa mengucapkan syukur atau kurang menyadari rasa syukur itu, Rasul Paulus pernah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, kata mengucap syukur dalam segala hal itu berarti dalam segala situasi. Entah itu bahagia atau sedih, sulit atau senang, atau dalam situasi yang banyak masalah atau situasi yang menggembirakan. Teman-teman harus ingat, bersyukur itu adalah hal yang mudah, sederhana, yang bisa kita lakukan setiap hari. Apa loh sulitnya kita bersyukur? Toh kita sudah diberikan kehidupan oleh Yesus dengan cuma-cuma, kita diberikan cinta, kita diberikan teman, sahabat, dan masih banyak lagi apa yang kita terima dan kita rasakan. Yang terpenting adalah kita diberikan kehidupan setiap hari, kita diberikan rahmat, cinta, kasih. Kalau misalnya Tuhan tidak memberikan semua itu, apakah kita masih bisa menarik nafas hingga saat ini? Tentu hal itu tidaklah bisa terjadi tanpa Tuhan yang memberi. Maka mengucap syukur itu adalah sesuatu hal yang sangat sederhana. Mengapa sederhana? Saya katakan karena kita bisa memulai dengan apa yang mudah kita lakukan. Pertama, kita merawat tubuh kita. Kita perhatian, kita mencintai tubuh kita, itu adalah salah satu ucapan terima kasih atau ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena kita sudah diberikan apa yang Tuhan ciptakan kepada kita. Dan itulah yang pertama-tama harus kita syukuri, karena kita menerima itu dengan gratis. Kita merawat tubuh kita, kita memberikan yang terbaik supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap bergembira hari ini, dan tentunya selanjutnya kita juga selalu bergembira, karena ya rahmat Tuhan itu sendiri yang pertama-tama. Lalu bersyukur itu merupakan suatu sikap menerima, karena kita juga menerima diri kita apa adanya, menerima apa yang telah diberikan Tuhan melalui kebaikan orang-orang. Nah, kalau kita menerima, berarti kita di situ sudah mengungkapkan rasa syukur. Kita sudah berpasrah kepada Tuhan. Nah, inilah yang terpenting yang harus kita bangun dalam diri kita. Baik, saya akan bersharing sedikit tentang rasa syukur itu. Kalau sampai saat ini saya bersyukur itu karena kasih Tuhan yang selalu melimpah dalam diri saya. Saya menyadari itu dan saya bersyukur atas semuanya itu. Karena Tuhan memberikan segalanya, memberikan rahmat yang saya butuhkan setiap hari. Dan saya mau membagikan satu tips atau pedoman untuk berdoa. Yaitu biasanya
saya itu berdoa, syukur setiap bangun pagi karena saya sudah diberikan kehidupan, dan saya bersyukur ketika hendak mau tidur, itu saya berdoa juga. Biasanya yang saya doakan itu rumusannya, pertama-tama saya memohon kepada Allah Bapa, memohon pencerahan, dan saya mengucap syukur di situ. Lalu yang kedua, saya mencoba merefleksikan atau mengambil nilai-nilai yang saya dapatkan dari pengalaman yang saya alami pada saat itu. Kemudian yang ketiga itu, saya memohon tuntunan kepada Tuhan Yesus melalui bimbingan Roh Kudus supaya saya selalu dapat menjalankan setiap harinya itu dengan penuh rasa syukur dan gembira karena rahmat Tuhan yang selalu menyertai saya setiap hari. Jadi teman-teman, ingatlah, bersyukur itu sesuatu hal yang mudah, sederhana, yang bisa kita lakukan setiap hari. Jadi jangan lupa bersyukur dan berbahagia setiap hari karena Tuhan itu senantiasa memberikan kita kehidupan, kebahagiaan, cinta dengan cuma-cuma dan dengan berlimpah-limpah. Maka kita juga bersyukur dan membagikan syukur kita kepada orang lain melalui apa yang kita miliki, yaitu kebahagiaan kita, lalu juga rasa empati, kepedulian kita kepada sesama. Semoga dengan begitu rahmat Tuhan itu yang kita rasakan tidak kita alami sendiri, tetapi juga dibagikan kepada orang lain. Baik teman-teman, itu saja yang mungkin dapat saya bagikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman semakin semangat dalam menjalani studi dan semakin sehat terus-menerus, dan jangan lupa bersyukur dan berdoa ya. Oke. Terima kasih. Salam dari saya, salam sehat dari Frater Franciscus Mujiono SC.